Lin Tian maju, sebuah jari menganggukkan senyum jahat di dahinya, dan pemabuk itu menakut-nakuti, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Membantumu membersihkan belenggu jiwamu." Pemabuk ini tidak percaya, "Tidak mungkin, saya tidak bisa mematahkan belenggu ini." Lin Tian mengabaikan keterkejutannya, sampai setelah beberapa saat, pemabuk itu sudah bodoh. Lin Tian tertawa bolak-balik dan berkata, "Kamu adalah mata-mata bintang 5 di pintu rahasia, kan?" "Ya, tuanku." Ketika pemabuk itu tahu bahwa dia benar-benar sibuk saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Lin Tianen berkata, "Anda bertanggung jawab atas perbatasan selatan?" "Ya, saya bertanggung jawab atas semua pengintai dan semua yang ada di perbatasan selatan negara air." Lin Tian mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Di baris itu, saya akan melaporkan kepada Anda tentang segala hal di masa depan." "Ya, tuanku." Lin berlari melalui ingatan pemabuk itu, seperti membaca buku. Akhirnya, dia menemukan beberapa hal menarik dan bertanya, "Setiap bulan, apakah Anda ingin bertemu dengan pengintai di daerah lain?" "Ya, sebulan sekali." "Lalu kamu tahu apa yang mereka lakukan?" Lin Tian bertanya, dan pemabuk itu menggelengkan kepalanya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah ada seseorang yang bertanggung jawab atas ibu kota?" "Ya, ada orang yang bertanggung jawab atas setiap pengadilan di ibu kota dan di mana-mana." Pemabuk itu menjelaskan, dan Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata, "Oke, begitu, tapi saya perlu meminjam token Anda." Leng mabuk selanjutnya, "Jika token untukmu, aku berkumpul setiap bulan, tidak bisa berkumpul." "Jangan khawatir, aku hanya menyalin." Lin Tian menjelaskan, dan pemabuk itu menatap, "Salin satu?" Senjata ajaib Lin Tian Lian dapat membuat persis sama, apalagi token, jadi dia membiarkan pihak lain mengambil token, lalu mensimulasikan nafas, dan kemudian mengeluarkan busur di depan perak untuk memberikan tokennya. Setelah itu, busur perak akan hilang, dan kamu tidak perlu peduli kemana dia pergi. Lin Tian berkata kepada pemabuk itu. "Ya, tuanku," jawab pemabuk. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sekarang, saya akan menyalinnya kepada Anda." Kemudian, di gerbang rahasia, "Kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Jika ada situasi khusus, tolong laporkan kepada saya kapan saja." Begitu. Pemabuk itu tidak berani pergi, tetapi Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan membiarkan pemabuk itu pergi. Setelah pemabuk itu meninggalkan Happy Valley, seluruh orang ketakutan, pria yang mengerikan. Lin Tian memegang token, yang memiliki tanda token bintang 5 dan nama, Lao Jiu. Anggur tua ini adalah nama kode pemabuk, dan Lin Tian tersenyum. "Dengan ini, kita bisa mengadakan pesta dengan orang-orang itu." Setelah itu, Lin Tian meminta pemabuk itu untuk tidak pergi bulan ini. Ketika pemabuk itu mendengar bahwa Lin Tian akan pergi, dia terkejut. Dia tidak akan menjatuhkan utusan intelijen, kan? Utusan intelijen satu langkah lebih tinggi dari para kapten ini. Pada saat yang sama, dia milik mata-mata bintang 6 dari pintu rahasia. Dia bertanggung jawab atas banyak kapten seperti pemabuk. Lin Tian sudah mengetahui ingatan pemabuk saat ini, dan tentu saja ingin menjatuhkan semua jaringan mata-mata Shui Guo. Jadi Lin Tian merapikan suasana hatinya, kembali ke istana, dan melihat ketiga orang Sujing. "Saya akan melakukan perjalanan panjang. Siapa yang akan Anda tuju?" "Saya pergi." Ketiganya berbicara serempak. Tapi semua orang menatap Bai Jue, terutama Su Jing berkata dengan aneh, "Kamu dan kakekku tidak berhubungan. Mengapa Anda mengambilnya?" Senyum gila juga berkata, "Ya, mengapa membawamu? Saya hanya ingin melihatnya diperbaiki." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, "Tetapi saat ini pernah datang dari aula utama gratis, juga membawa saya." Lin Tian memandang kerumunan dan tersenyum pahit. "Aku akan membawa kalian berempat sendirian." Itu terlalu mencolok. 4 orang berdiri dan saling memandang, dan kemudian dengan suara bulat memutuskan untuk tidak mengambil Bai Jue, dan Bai Jue bertanya-tanya, "Aku akan pergi tanpaku." Lin Tian tersenyum pada Kuang dan berkata, "Aku punya tugas untukmu." Senyum gila bersemangat cara, "Dewasa," katamu. "Kamu pergi ke aula pembunuhan, dan orang-orang di aula pembunuhan, bantu aku mengumpulkan beberapa pembunuh." Lin Tian menatap dan tertawa. Gila senyum mendengarkan segera menjawab cara, "Ya." Selesai berkata, senyum gila pergi, dan Lin Tian menatap Zheng Xiaoyao, "Kamu, masukkan lukisan itu, bila perlu, aku akan membiarkanmu keluar." "Ya, tuanku." Begitu Xiaoyao memasuki lukisan itu, dan Su Jing berkata dengan penuh semangat, "Kakek, bagaimana denganku? Ikuti saya." Lin Tian ragu-ragu dan berkata, tetapi Su Jing sangat senang. Dia segera mengikuti Lin Tian. Bai Jue mengikuti. Meskipun Su Jing dan Lin Tian tidak berbicara dengannya, dia selalu datang bersama dan berharap dia bisa mengatakan sesuatu. Su Jing tidak peduli padanya, tetapi bertanya pada Lin Tian, "Kakek, kita mau kemana?" "Kota perbatasan selatan damai, tetapi tempat-tempat lain tidak. Jadi sekarang saya berencana untuk pergi ke kota Shuiyun, kota terbesar kedua di negara air." Su Jing telah mengetahui tata letak umum Shui Guo dalam beberapa hari terakhir, jadi dia berkata, "Saya tahu bahwa kota Shuiyun ini adalah salah satu kota paling makmur di Shui Guo, dan ini adalah yang kedua setelah keberadaan ibu kota Shui Guo.
Lin Tianen berkata, pada saat yang sama, itu juga merupakan markas jaringan pramuka negara Qin. Ketika Su Jing mendengar ini, dia terkejut dan berkata, kakek, apakah kamu akan membunuh semua pengintai di negara bagian Qin? Jaring ini sangat besar, sulit untuk menabraknya, tetapi di mata saya, tidak ada yang mustahil. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Su Jing segera berkata dengan penuh semangat, saya mendengarkan leluhur saya. Dengarkan aku, lalu jangan sebutkan keadaan Qin. Orang-orang di negara bagian Qin di provinsi itu, mengetahui tujuan kita, telah melarikan diri. Ya, kakek. Setelah Su Jing selesai berbicara, dia berhenti berbicara dan pergi ke utara bersama Lin Tian. Sepanjang jalan, Su Jing telah melihat banyak tanah capes, serta banyak kota dan kota. Sampai 5 hari kemudian, ketika mereka berdiri di luar kota Shuyun, Su Jing berkata, kota ini sangat makmur. Kita dapat melihat bahwa tembok itu adalah tembok tinggi, dan permukaannya bertatahkan batu warna-warni. Pada saat yang sama, tanah dihiasi dengan batu warna-warni. Bai Jue menatap Su Jing dan berkata, buat keributan. Su Jing menjawab, pernahkah kamu melihat kota yang terbuat dari batu warna-warni? Aku pernah mendengarnya, tapi itu tidak berlebihan sepertimu. Bai Jue terus menggoda, tetapi Su Jing belum pernah mendengarnya, tetapi melihatnya untuk pertama kalinya sudah cukup untuk mengguncangnya. Lin Tian berkata sambil tersenyum tenang, saya telah melihat semua kota yang dibangun oleh Xianxi. Su Jing menarik napas. Bukankah itu takut digali? Semua batu diproses secara khusus. Selain itu, arai sekitarnya terintegrasi. Jika seseorang mencuri, arai ini akan mengaktifkan fungsi perlindungan otomatis dan menghukum pencuri. Lin Tian menjelaskan ini dengan sangat baik. Su Jing tiba-tiba menyadari, tidak heran tidak ada yang mencuri batu-batu ini. Mereka terintegrasi dengan arai. Tidak ingin melihat Su Jing begitu banyak sehingga dia tidak bisa membantu tetapi Tu Chao. Kamu masih tumit, nakal. Su Jing tidak mau menunjukkan kelemahan untuk melawan, tetapi Lin Tian tertawa getir. Kamu telah bertengkar selama 5 hari, bisakah kamu diam? Su Jing segera tenang, tapi Bai Jue berkata dengan bangga, pokoknya, aku bukan muridmu, jangan dengarkan kamu. Lin Tian menatap Bai Jue dan tersenyum, sepertinya jika kamu tidak memperbaikinya, kulitmu akan gatal. Bai Jue segera menjaga jarak tertentu dari Lin Tian, yang tertawa aneh. Bai Jue merasa senyumnya agak aneh, lalu Bai Jue tiba-tiba lepas kendali dan pergi ke penjaga gerbang. Su Jing tidak bereaksi. Bai Jue langsung naik dan menampar wajah seorang penjaga. Semua orang tercengang, terutama orang-orang yang keluar masuk, serta para penjaga yang sedang berpatroli, tiba-tiba berkerumun. Bai Jue berteriak, tidak, ini bukan aku. Bukan kamu. Kamu adalah kayuku? Orang yang dipukuli adalah kepala penjaga, dan matanya akan terbang keluar, menatap Jue putih. Bukan aku, kata. Bai Jue orang-orang tidak percaya. Kepala penjaga bahkan lebih sombong. Pukul aku. Sekelompok penjaga naik untuk memukulinya, tetapi Bai tidak bisa bersembunyi, seperti kayu, dan membiarkan pihak lain menyerang. Su Jing tercengang. Kakek, apa yang kamu lakukan padanya? Saya menggunakan pengontrol, dan itu akan gagal nanti. Lin Tian tersenyum, dan Su Jing mengaguminya dan berkata, kakek, kamu benar-benar kuat. Silakan, atau dia akan mati. Setelah Lin Tian selesai, dia menjernihkan pikirannya dan berteriak kepada para penjaga, semuanya, jangan sentuh dia lagi. Dia sakit dan akan menginfeksi Anda nanti. Ketika kerumunan mendengar ini, mereka semua mundur. Hidung Jue putih membiru dan wajahnya bengkak. Dia menatap Lin Tian dengan marah. Lin Tian berkata, jika kamu ingin hidup, kamu harus mendengarkanku, atau kamu akan dibunuh nanti. Bai Jue tertekan, tetapi sekarang untuk bertahan hidup, dia hanya bisa bangun dengan cemberut, dan dia juga benci menatap Lin Tian. Tetapi kapten yang baru saja dipukuli berkata, wah, menurutmu dia sakit? Apakah Anda pikir saya bodoh? Sungguh, jika kamu tidak percaya, siapa yang akan mencoba lagi? Saya yakin itu akan sama nanti. Saya di luar kendali dan ingin memukul orang. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Mereka tidak percaya. Kemudian seorang penjaga keluar dan meninjunya. Lin Tian bertepuk tangan dan berkata, saya tidak bisa bertarung lagi. Penjaga itu mengabaikan dan berkata dengan bangga, lihat, saya menendang lagi. Kemudian penjaga itu menendang Bai Jue, dan Lin Tian berkata tanpa daya, kamu akan terinfeksi nanti. Kamu dokter yang rusak, jangan bicara. Penjaga itu tidak menganggap serius Lin Tian. Tetapi saat berikutnya, penjaga itu berbalik dan menampar kapten. Kepala penjaga menatap, kamu. Penjaga itu sangat ketakutan, kapten, sungguh, ini bukan aku. Lin Tian tidak berdaya, saya berkata untuk bisa menginfeksi. Anda tidak percaya, masih tidak berani buru-buru jauh? Ketika mereka mendengar ini, mereka menjaga jarak tertentu. Bahkan kapten ketakutan di satu sisi. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo, aku akan mentraktirmu. Kemudian Lin Tian menikam penjaga yang dikendalikan, dan penjaga itu merasa bebas dan berkata, saya baik-baik saja. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan kepala penjaga memandang Lin Tian dengan aneh. Wah, apa yang terjadi?
Yah, dia memiliki penyakit yang disebut arai gelombang kaku. Begitu dia terinfeksi, miliknya tubuh akan kaku dan tidak terkendali, dan kemudian dia ingin memukul orang. Tapi yakinlah, saya tahu keterampilan medis. Selama aku bertarung, aku akan baik-baik saja. Lintian selesai, dan sebuah jarum masuk ke Jue putih. Bai Jue tiba-tiba menjadi bisu, dan dia terlihat jelek dan menatap Lintian. Lintian sangat tenang, tetapi dia memandang para penjaga dan berkata sambil tersenyum, "Apa kabar? Apakah kamu sudah selesai?" Para penjaga saling memandang, dan kapten ditampar 2 kali. Sekarang wajahnya terbakar, dan hatinya bahkan lebih tidak puas. Namun, kapten tidak punya pilihan selain mengatakan, "Jika Anda sakit, sembuhkan. Jangan berjalan-jalan, atau kamu akan mati." Lintian tersenyum dan berkata, "Saya akan menjaganya dengan baik sekarang. Masuk." Kapten berkata dengan marah, dan Lintian berjalan ke kota bersama Bai Jue dan Su Jing. Ketika mereka mendengar bahwa Bai pasti sakit, mereka semua menjauh darinya dan tidak ingin menjadi seperti dia, seperti orang gila, menyerang orang sesuka hati. Bai Jue berjalan di jalan, menatap Lintian, dan Lintian tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak berbicara, aku akan melepaskannya." Bai Jue mengangguk liar, dan Lintian menyingkirkan jarumnya. Kemudian Bai Jue dapat berbicara dalam sekejap, tetapi dia tertekan dan berkata, "Kamu hampir membunuhku." Lintian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Su Jing sangat puas. "Siapa yang akan membiarkanmu menemukan kesalahan? Anda." Bai Jue ingin mengatakan sesuatu, tetapi memikirkan langkah Lintian, dia segera tutup mulut. Lintian tersenyum dan berkata, "Oke, cari tempat dan istirahatlah." Su Jingen mulai berjalan-jalan di sekitar kota, tetapi Lintian melihat ke kota yang ramai dan berkata pada dirinya sendiri, "Seseorang harus memperhatikan kebisingan sekarang." Bai Jue dan Su Jing tidak tahu bahwa Lintiangang memiliki tujuan lain sama sekali, tetapi mereka tidak memiliki efek yang dibayangkan Lintian. Jadi Lintian dan yang lainnya menemukan tempat yang disebut lantai pertama Shuyun. Su Jing bingung, "Kakek, mengapa ini?" Dikatakan bahwa ini adalah lantai pertama kota Shuyun. "Menurutku itu sangat bagus." Lintian berkata sambil tersenyum. Su Jing tidak terlalu tahu, tapi Bai sama sekali tidak mengerti. "Saya tidak ingin penginapan yang bagus di mana-mana, tetapi saya ingin menemukannya begitu jauh." Tetapi Lintian telah menyewa kamar, dan ini masih sebulan, dan Lintian berkata kepada Su Jing, "Saya akan ke dokter." "Temui dokter?" Su Jing yang berikutnya, "Tetapi keraguan mutlak putih, temui dokter? Apa maksudmu?" "Lakukan saja apa yang aku ingin kamu lakukan." Lintian menertawakan keduanya, tetapi Bai Jue dan Su Jing bingung. Tetapi Lintian memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi keluar penginapan untuk meminta pelanggan. Penyakit Bai Jue baru saja dilihat oleh banyak orang, dan Lintian mendapatkannya dalam satu suntikan, jadi beberapa orang mendengar bahwa Lintian akan mengobati penyakitnya, dan banyak orang datang ke penginapan dengan keraguan. Penginapan itu berisik dan ramai, tetapi penjaga toko pergi ke rumah Lintian dan berkata, "Saya katakan, anak muda, saya tidak dapat melakukan bisnis di seluruh penginapan karena masalah Anda." "Ada apa?" Lintian tidak mengerti, dan penjaga toko buru-buru berkata, "Sekarang ada banyak orang di sini, yang membuat saya kemana-mana, dan Anda tidak pergi ke dokter. Apa yang harus Anda lakukan?" "Tunggu waktunya, apa maksudmu?" Lintian secara alami ingin mengumpulkan lebih banyak orang, dan kemudian mencari 1 atau 2 penyakit khas untuk membuat reputasinya sendiri. Tetapi penjaga toko sedang terburu-buru sampai Lintian mengeluarkan sejuta batu berwarna-warni. "Ini dia. Apakah itu cukup?" Penjaga toko segera menjadi bersemangat. "Cukup, sangat cukup." Setelah itu, penjaga toko dengan senang hati pergi, tetapi dia berbalik dan bertanya sambil tersenyum, "Apapun yang Anda butuhkan, beri saya perintah." "Iya." Penjaga toko itu baru saja mundur, tetapi Lintian tertawa, penginapan ini sedikit menarik. Di lantai pertama Shuyun, untuk mengenang pemabuk itu, tempat berkumpulnya berikutnya ada di sini, jadi Lintian datang untuk bersiap terlebih dahulu. Namun, agar tidak membiarkan orang lain berpikir bahwa dia memiliki tujuan yang berbeda, Lintian memulai karirnya sebagai dokter di sini dan membuat beberapa ahli terkenal untuk memfasilitasi pekerjaannya di masa depan di kota Shuyun ini. Pada saat ini, Bai Jue datang dengan santai dari luar, ada banyak orang berkumpul di bawah. "Kapan kamu akan ke dokter?" Lintian memandang Bai Jue dan tersenyum, "Tunggu sebentar." "Masih menunggu? Saya khawatir mereka akan bergegas dan membuat Anda dalam masalah." Tidak ada jalan keluar, tapi Lintian tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, penginapan masih waspada." Bai tidak pernah tahu apa artinya, tapi dia masih tidak punya pilihan selain berbalik. Pada saat ini, lantai bawah berantakan. Beberapa orang mulai tidak sabar. "Dokter apa ini? Dia bahkan meminta kami untuk menunggu?" "Tidak. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri." Untuk sementara, semua orang membuat keributan, dan Su Jing memandang Bai Jue, yang turun ke satu sisi. "Kakekku, bagaimana menurutmu?" "Tunggu.
Bai tidak pernah tahu apa yang sedang dilakukan Lin Tian, tetapi Su Jing bertanya-tanya. Adapun cerita satu sisi, dia tampak bingung. Orang ini, uang adalah uang. Mengapa Anda ingin ke dokter di penginapan saya? Ketika penjaga toko bertanya-tanya, Lin Tian muncul. Ketika mereka melihat Lin Tian, mereka berteriak, "Apa maksudmu, nak?" Kemudian, semua orang menatap Lin Tian dan memintanya untuk memberikan penjelasan. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada yang salah barusan. Ada penundaan." Orang-orang mendesis, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu, dulu." Orang-orang ini saling memandang. Jelas, ada banyak orang yang perlu ke dokter, tetapi mereka khawatir ketika mereka benar-benar perlu ke dokter. Bagaimanapun, menemui dokter dengan buruk dapat membunuh orang, jadi semua orang ingin melihat orang pertama sembuh, tetapi orang pertama tidak muncul. Su Jing bingung. "Bukankah kamu baru saja berteriak begitu keras? Mengapa Anda tidak berani keluar sekarang?" Bai Jue juga merasa aneh. Adapun Lin Tian, setelah melihat petunjuknya, dia tersenyum dan berkata, "Dengan cara ini, orang pertama bebas, orang kedua harus dikenakan biaya di awal, dan biaya saya sangat mahal." Mendengar tentang gratis, beberapa biarawan dengan sedikit uang siap untuk pindah. Akhirnya, seorang pemuda kurus di kerumunan berkata, "Saya akan datang." Ketika kami melihat masa lalu, pemuda itu keluar dari kerumunan. Saya melihat pria ini dengan kruk di satu tangan, bintik-bintik hitam di sekitar tubuhnya, dan seluruh tubuh, seperti tulang, sama sekali tidak memiliki daging. Untuk pria ini, kita semua tahu bahwa dia adalah pria tulang yang terkenal di kota, dan kita suka memanggilnya tulang kecil. Tulang kecil ini mendatangi Lin Tian, dan Su Jing terkejut. Dia tidak mengharapkan orang seperti itu di dunia. "Bisakah saya melihat penyakit saya?" Tulang kecil itu menunjuk dirinya sendiri, dan kemudian menatap Lin Tian. Lin Tian tidak membuka mulutnya, tetapi banyak orang berbicara dengan dingin. Hanya satu orang yang berkata, "Tulang kecil, sebaiknya kamu menyerah, kamu jenis es, apalagi dia, ini Aula Tianyi, dokter kecil datang, tidak ada gunanya. Tidak, sebaiknya kamu menyerah." Yang lain tahu itu tidak mungkin disembuhkan. Beberapa orang bahkan berkata dengan menyedihkan, "Jika Anda tidak berjalan di jalan yang benar, Anda dapat mengembangkan sesuatu dengan berantakan. Sekarang kamu bisa membuat tubuhmu terlihat seperti hantu atau hantu." Tulang kecil itu sedikit hilang, jelas itu memukulnya terlalu keras, jadi dia memutuskan untuk berbalik dan pergi, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku bisa menyembuhkanmu." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di tempat kejadian mengira mereka salah dengar. Beberapa orang berkata, "Wah, dia sakit, tetapi dia bisa menghisap kulit dan daging. Dia tidak bisa disembuhkan sama sekali." Itu benar. Ada semacam serangga tak terlihat di tubuhnya. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Xiao Gu sendiri tahu bahwa itu sangat sulit, jadi dia menatap Lin Tian. "Jika saya tidak bisa menahannya, saya tidak ingin memiliki harapan, tetapi saya ingin putus asa lagi." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Itu hanya cacing yang memakan daging dan kulit manusia. Ini bukan masalah besar." Mereka mengira Lin Tian sedang membual, tetapi Su Jing berkata kepada tulang kecil itu, "Jangan khawatir, kakekku berkata ya, itu akan terjadi." Tulang kecil itu meragukan, tetapi Lin Tian mengeluarkan beberapa jarum dan berkata sambil tersenyum, "Tunggu sebentar, saya akan menggunakan metode jarum saya, Anda hanya berdiri di sana, dan kemudian menanggungnya." Tulang kecil Oswara memiliki semangat yang lemah, Mei. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan jarum, dan orang-orang menonton seolah-olah mereka sedang menonton drama itu. Beberapa orang bergumam, "Anak ini, dia benar-benar berani menyembuhkan. Saya tidak takut dengan reputasi buruk." Selama diskusi, tulang kecil itu merasakan arus hangat di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia merasakan sesuatu di tenggorokannya. Pada saat berikutnya, dia merasa tidak nyaman seolah-olah ada sesuatu yang ditarik keluar. Sekitar beberapa saat kemudian, tulang kecil itu tiba-tiba menjadi panas, dan kemudian seteguk darah meletus. "Lihat darah ini di dalam, semuanya serangga hitam, dan semua orang terkejut, lihat, itu serangga penghisap daging." Serangga ini benar-benar dipaksa keluar. Beberapa orang tidak dapat mempercayainya, dan Lin Tian memukul serangga dengan api, dan serangga itu segera dibakar. Kerumunan terkejut, dan Lin Tian melihat tulang kecil itu. "Sekarang kamu hanya perlu menghirup gas di sekitarnya, dan kamu bisa pulih perlahan." Tulang kecil itu sedikit gugup, karena dia biasanya menghirup, dan ki itu akan ditelan serangga, yang membuatnya tidak bisa berlatih atau bertarung sama sekali. Tetapi saat ini, serangga ini dipaksa keluar, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ia dapat kembali normal. Jadi di bawah tatapan semua orang, tulang kecil itu mulai menarik napas, dan tubuh, seperti aliran udara, mulai sedikit mengembang. Awalnya orang kurus, perlahan pulih beberapa, tetapi Lin Tian berkata, "Kembali, makan lebih banyak, dan tumbuhkan tubuh yang baik, tidak apa-apa." Saat ini, tulang kecil itu penuh kegembiraan, karena dia merasakan aliran udara di tubuhnya, dan dia kuat di sekujur tubuh. Apalagi saat menyerap gas, dia merasa gas tersebut masih ada di tubuhnya dan tidak akan hilang. Jadi Xiao Gu berlutut di depan Lin Tian dengan penuh semangat, "Sungguh dokter yang ajaib.
Semua orang berseru, dan beberapa orang maju untuk mengkonfirmasi. Benar saja, tulang kecil itu terkejut satu persatu. Bahkan penjaga toko terkejut dan berkata, anak ini, benar-benar dokter ajaib? Su Jing kemudian berkata sambil tersenyum, semuanya, kamu bisa melihatnya, kakekku, ini benar-benar luar biasa. Orang-orang mengangguk, tentu saja tidak ragu, tetapi Bai Jue menghela nafas dalam hatinya, orang ini, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu? Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, yang pertama gratis, dan sekarang yang kedua mengisi daya sesuai dengan situasinya. Kali ini, banyak orang mengerumuni ke depan, tidak lagi menunggu seperti sebelumnya. Lin Tian tersenyum pahit saat melihat begitu banyak orang. Bagaimana menurutmu? Orang-orang itu menyatakan kesediaan mereka untuk membayar harga tinggi, sehingga setiap orang mulai memiliki lebih banyak uang daripada orang lain. Ketika penjaga toko mendengar itu, dia terkejut. Apakah orang-orang ini melihat uang sebagai kotoran? Bagaimana Anda mengejarnya? Bagi beberapa bikhu, mereka tidak dapat menghasilkan uang lagi, tetapi beberapa penyakit menghantui mereka, membuat mereka tidak nyaman, terutama beberapa penyakit aneh yang disebabkan oleh kultivasi, yang tidak dapat diselesaikan sendiri, hanya dapat dibantu oleh orang lain. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akan melihat 10 orang hari ini, dan harga setiap batu adalah 10 juta 5 batu berwarna. Adapun siapa yang datang lebih dulu, saya akan mengirim 10 batu dengan label di atasnya. Siapapun yang datang lebih dulu akan menjadi orangnya. Begitu mereka mendengarnya, adegan itu berubah menjadi pertemuan duel. Penjaga toko ketakutan, karena takut orang-orang ini akan merobohkan penginapannya. Penjaga toko berlari ke Lin Tian dan berkata, adik laki-laki, bisakah kamu mengubah caramu? Kalau begitu kamu punya cara yang lebih baik? Lin Tian bertanya pada penjaga toko sambil tersenyum. Penjaga toko mengerutkan kening dan menatapnya untuk waktu yang lama. Ada jalan. Saya tidak tahu apakah itu layak. Oh, bagaimana caranya? Ada halaman di belakang penginapan saya. Anda bisa menyembuhkan penyakit di sana. Orang-orang ini menunggu di luar. Jika Anda menelepon satu, mereka akan masuk. Siapapun yang masuk lebih dulu akan sembuh, sementara yang lain akan terus menunggu di luar. Penjaga toko menyarankan. Lin Tian tersenyum dan berkata, apa bedanya dengan metode saya? Iya, jika kamu membuang 10 batu roh, diperkirakan pemandangannya akan berisik, atau bahkan menyerang kemana-mana, maka aku akan pingsan. Kata penjaga toko dengan getir. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, dengarkan kamu. Penjaga toko sangat senang. Dia buru-buru mengirim Lin Tian ke halaman belakang, dan mengatur beberapa junior di samping gerbang, dan berkata kepada mereka, tunggu adik kecil ini berteriak, kamu akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Jika ada yang mulai memukul atau menyerang, kamu harus menghentikannya, tahu? Iya. Penjaga toko berkata, kepada mereka yang siap bertarung di luar, semuanya, saya tidak diizinkan bertarung di sini. Jika ada yang berani bertarung, aku akan segera meledakkannya keluar dari penginapan, oke? Orang-orang mengangguk, tetapi beberapa orang juga menyesali mengapa mereka tidak membuat yang pertama sekarang, tetapi membiarkan tulang-tulang kecil itu menjadi murah. Secara alami, tulang kecil itu merasa sangat beruntung dan masih memandang dengan gembira. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian berteriak dari dalam, ayo. Pada saat ini, beberapa dari mereka cepat dan bergegas ke pintu, sementara beberapa orang berdesakan di ambang pintu sampai seseorang meraih bahu kecil dan berkata, saya pergi dulu. Pelayan menarik pria itu keluar dan berkata kepada yang lain, kamu keluar. Orang-orang itu tahu bahwa penginapan ini tidak sederhana, jadi mereka tidak membuat masalah dan keluar untuk menunggu. Pria yang masuk mendatangi Lin Tian dan berkata dengan wajar, adik kecil ini, penyakitku. Lin Tian menatap matanya dan berkata sambil tersenyum, kamu berlatih. Pergi dan kerasukan. Ya, saya selalu marah dan menyakiti orang lain karena kesalahan. Pria itu berkata dengan canggung, dan Su Jing dan Bai Jue saling memandang. Mereka pikir itu luar biasa. Lin Tian tersenyum, lalu menggunakan sulaman padanya. Setelah beberapa saat, api di matanya hilang, dan seluruh pria itu sangat rileks, dan berkata, adik laki-laki, kamu benar-benar seorang dokter ajaib. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi Su Jing berkata sambil tersenyum, bayar. Tentu. Pria itu mengeluarkan 10 juta batu berwarna-warni, dan kemudian pergi dengan penuh semangat. Orang-orang di luar, melihat bahwa pria itu benar-benar baik, terkejut. Lihat, matanya tidak marah. Sungguh keajaiban dokter ini. Kemudian, kerumunan lebih bersemangat, dan penjaga toko bergumam pada dirinya sendiri, orang ini, siapa yang sangat terampil? Tidak hanya itu, dalam beberapa berikutnya, Lin Tian melihat banyak pasien aneh. Sampai 10 orang selesai, Lin Tian berhenti menemui dokter dan meminta mereka untuk kembali besok. Kemudian Lin Tianchai membawa Su Jing kembali ke kamar, dan Bai Jue bertanya dengan aneh, wah, apakah kamu dari Aula Tianyi? Tidak. Lalu mengapa kamu begitu ahli dalam pengobatan? Bai Jue bertanya dengan heran, dan Lin Tian tertawa, apakah keterampilan medisnya begitu kuat sehingga pasti ada di sana?
Bai Jue ragu-ragu, di negara air, yang paling terkenal adalah Aula Tianyi, dan Aula Tianyi adalah perwakilan kuat dari keterampilan medis di seluruh Kyushu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi setelah beberapa saat, penjaga toko tiba-tiba mengetuk pintu. "Adik kecil, apakah nyaman?" Lin Tian ragu, "Masuk." Kemudian penjaga toko masuk, tersenyum pada Lin Tian, dan mengeluarkan tas kecil dan berkata, "Saudaraku, ini adalah 1 juta yang kamu berikan padaku hari ini. Ini tarif kamar. Apa masalahnya?" Lin Tian bertanya, dan penjaga toko tersenyum dan berkata, "Saya tidak berpikir saya harus menagih Anda untuk keterampilan Anda." "Tidak." Lin Tian tertawa getir, dan Su Jing serta Bai Jue ingin tahu tentang arti satu sama lain. Adapun penjaga toko, dia berkata, "Selama Anda di sini sepanjang waktu, saya akan membiarkan Anda tinggal di sini secara gratis, dan penginapan gratis untuk Anda." "Benarkah?" Lin Tian bertanya, penjaga toko dengan anggun, "Saya Tong Yun Feng, kapan saya berbohong?" "Jue putih itu aneh, penjaga toko anak, apakah kamu punya tujuan apa?" "Tidak, sama sekali tidak." Penjaga toko anak itu menegaskan cara, tetapi Bai tidak percaya, adapun Su Jing lebih tidak percaya. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya akan mengambilnya kembali." Penjaga toko Tong dengan bersemangat berkata, "Di baris itu, jika Anda butuh sesuatu, telepon saja saya." "Bagus." Pada saat ini, penjaga toko Tong mundur, sementara Su Jing bertanya-tanya, "Kakek, tidakkah menurutmu ada masalah?" Bai Jue juga berpikir, pasti ada penipuan di dalamnya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak ada penipuan, tapi saya di sini untuk menemui dokter, yang dapat memberinya banyak lalu lintas dan konsumsi lainnya, jadi dia tidak ingin saya pergi, dan dia juga ingin saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi bisnisnya lebih panas." "Tempat tinggal permanen?" Bai Jue kaget, dan Su Jing bingung. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Keluar dan lihat apakah kamar tamu sudah penuh." Mereka bingung dan keluar. Setelah beberapa saat, mereka berlari kembali dan menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Leluhur, kamu sangat ilahi. Sekarang penginapan sudah penuh, dan masih banyak orang yang tidak tinggal di dalamnya." Su Jing berkata dengan heran. Lin Tian Xiao berkata, "Begitu banyak orang ingin ke dokter, tetapi saya belum mengumumkan waktu ke dokter setiap hari. Orang-orang ini harus tinggal di sini." Su Jing dan Lin Tian tiba-tiba menyadari, dan Lin Tian melanjutkan, "Jadi selama saya di sini, penginapan akan penuh suatu hari nanti, dan penjaga toko secara alami akan mendapatkan banyak." Kedua orang ini akhirnya mengerti mengapa penjaga toko begitu sopan kepada Lin Tian. Itu karena ini. Tapi kemudian ada ketukan lagi di pintu, dan Su Jing berkata sambil tersenyum, "Bukankah itu penjaga toko lagi?" Jadi Su Jing pergi menemui pintu, tetapi ada seorang pelayan berdiri di luar, dan pelayan itu mengeluarkan sepucuk surat dan berkata, "Saya ingin meminta dokter ini untuk pergi ke rumah di kota awan air." "Apa yang akan kamu lakukan?" Su Jing bertanya, dan pria itu berkata, "Tuanku, aku ingin kamu ke dokter." Lin Tian tidak berharap untuk menarik beberapa orang lain, tetapi dia berkata sambil tersenyum, "Saya tidak akan pergi." Pelayan itu membeku dan berkata, "Dokter ini, keluarga kain kami, tetapi 3 keluarga pertama kota Shuyun, Anda bahkan tidak memberikan wajah ini." Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Selama saya tidak ingin pergi, saya tidak akan memberikan wajah apapun." "Aku akan memberitahumu itu," kata pelayan. Selesai berkata, pelayan ini berbalik untuk pergi, dan Su Jing dengan cara yang aneh, "Leluhur tua, mengapa kamu tidak setuju?" Lin Tian menjelaskan dengan ragu-ragu, "Jika saya berjanji, maka semua orang dari setiap keluarga akan datang untuk mengundang saya. Apakah saya terlalu sibuk?" Su Jing tiba-tiba menyadari, tetapi Bai Jue berkata, "Kamu tidak ingin kesempatan bagus untuk menghasilkan uang." Lin Tian memeras 10 miliar yuan dari pemabuk ini terakhir kali. Itu cukup untuk saat ini, jadi dia tidak berencana untuk menghasilkan uang. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Uang sudah cukup." Bai Jue ragu, dan Lin Tian memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa pergi ke kota dan bersenang-senang." "Benarkah?" Su Jing sangat senang sehingga dia segera menyelinap keluar. Jelas, dia ingin pergi ke kota untuk melihat dengan baik. Tapi Bai Jue berkata, "Apa yang menyenangkan di luar sana?" Setelah itu, Bai Jue duduk di satu sisi dan menatap Lin Tian. Dia ingin melihat melalui Lin Tian. Lin Tian mengabaikannya, tetapi duduk dan mengeluarkan setumpuk batu berwarna-warni. Pada saat berikutnya, kekuatan batu warna-warni ini diserap dan kemudian diubah menjadi tumpukan batu sisa. Namun, batu putih itu terkejut, bagaimana dia bisa menyerap semua kekuatan di batu itu? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi terus menyerap, sehingga ekspansi persik. Tetapi setelah beberapa saat, di aula rumah kain, seorang pria muda, gemuk seperti babi, duduk di sana, menatap pelayan di depannya dan bertanya, "Katamu, dia tidak akan datang?" "Ya Pak." Pelayan itu menjelaskan, dan pelayan itu sedang terburu-buru untuk melihat pria paruh baya di satu sisi. "Ayah, kamu harus membiarkan dia datang, atau aku tidak akan pernah melihat penyakitnya dengan baik."
Pria parubaya itu mengerutkan kening. Aku akan mengantarmu. Bawa aku? Bagaimana saya bisa keluar ketika saya seperti ini? Pria muda itu tertekan, dan pria parubaya itu berkata, Anda adalah putra saya Bufeng, bagaimana Anda bisa menasihati? Ayah, aku anakmu. Ya, tapi aku sakit dan aku tidak bisa bergerak sesuka hati. Pria muda itu berkata tanpa daya. Pria parubaya itu bertatapan putih. Aku akan membawamu terbawa. Itu harus melindungi saya. Saya tidak ingin orang melihat wajah saya. Pria muda itu sedikit malu. Pria parubaya itu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Ayo, siapkan kursi sedan. Sekitar beberapa saat kemudian, sebuah kursi sedan besar yang membawa seorang pria gemuk besar muncul di jalan, dan orang-orang berbicara tentang, lihat, ini Tuan Bulong, putra keluarga Bu. Ada apa dengan Bron ini? Ini sangat menakutkan. Sepertinya dia mengambil risiko dengan orang lain dan kemudian kembali seperti ini. Seseorang menjelaskan. Yang lain meratap, pembalasan orang kaya. Naga kain itu sangat tertekan, gunakan topeng langsung untuk menutupi wajah, mata tidak melihat hati tidak terganggu. Di tepi kursi sedan, Bufeng, pemilik keluarga kain, melihat semua orang membicarakannya dan harus menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia datang ke penginapan. Ketika mereka melihat orang-orang dari keluarga kain datang, mereka tahu itu untuk Lin Tian, dan pemilik penginapan pergi menemui mereka, pemimpin keluarga kain, kamu di sini. Bufeng membuka mulutnya dan berkata, Tuan anak-anak, bagaimana dengan keajaibanmu doktor? Di mana itu? Karena malu, penjaga toko berkata, di lantai atas. Bawa aku. Pemilik penginapan Eun Sheng, tetapi ketika dia melihat bagian luar yang besar dan tidak bisa masuk ke naga, pemilik penginapan hanya bisa berkata, biarkan anakmu menunggu di luar. Iya. Angin kain itu membuat semua orang menunggu di luar, tetapi dia mengikuti penjaga toko untuk menemukan Lin Tian sendiri. Saat ini, Lin Tian sedang berlatih sampai ada suara di luar, dan akhirnya ada ketukan di pintu. Bai Jue ingin tahu tentang siapa dia, jadi dia pergi untuk membuka pintu. Kali ini, penjaga toko dan Bufeng berdiri di luar. Master kain mengerutkan kening, siapa dokternya? Bai Jue menunjuk ke Lin Tian, yang duduk di sana, sementara Tuan Bu mengabaikan Bai Jue, masuk dan menatap Lin Tian Dao. Anak muda, aku ingin memintamu untuk melihat putraku. Besok. Lin Tian mengucapkan 3 kata, dan angin kain mengerutkan kening. Wah, di kota Shuyun, tidak ada yang tidak memberiku wajah kain. Lin Tian memejamkan mata dan berkata, yang lain, saya tidak tahu, tapi saya pergi ke dokter. Saya tidak pernah melihat sejumlah orang dalam sehari. Kalau tidak, suasana hati saya sedang buruk dan saya tidak diizinkan ke dokter. Mendengar ini, Bufeng mengerutkan kening. Apakah Anda mengancam saya? Saya tidak mengancam Anda, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa semuanya mengikuti aturan saya dan tidak mengubah aturan saya sesuka hati. Lin Tian menjelaskan. Bufeng mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap Lin Tian. Kamu sengaja melawanku. Terserah kamu. Angin kain itu mulai bertiup kencang, masih menatap Lin Tian Dao. Wah, aku benar-benar perlu memberitahumu kekuatanku. Selesai berkata, angin kain ini berjalan menuju Lin Tian, tetapi Lin Tian sangat tenang, penjaga toko itu mendesak. Namun, Tuan keluarga kain, jangan lakukan. Bufeng melotot, penjaga toko Tong, saya bertanggung jawab atas bisnis hari ini. Biarkan saja. Tidak mungkin. Penjaga toko dapat memperlakukan Lin Tian sebagai dewa kekayaan. Bagaimana Lin Tian bisa diancam? Jadi dia berdiri di depan angin kain ini untuk menghalanginya. Bufeng berkata dengan dingin, penjaga toko Tong, apakah kamu akan melawanku? Aku tidak akan melawanmu. Saya hanya ingin mengatakan, Bu Jiasu, putra Anda telah sakit selama beberapa tahun. Bukankah itu harinya? Tapi Bufeng berkata dengan bangga, aku tidak buruk, tapi dia meremehkanku, tidak memberiku wajah, tidak menghormatiku. Penjaga toko merasa malu dan berkata, Tuan Kain, atasan, semuanya pemarah. Mengapa Anda bertahan? Saya ingin gigih. Bufeng menatap, dan penjaga toko anak itu sangat tertekan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Minggir. Bufeng kemudian berkata, sementara penjaga toko Tong menggelengkan kepalanya. Hari ini, aku akan melindunginya. Bron sangat marah sehingga dia melepaskan semangat 8 bintang. Dia terbuat dari emas. Hanya ada pedang emas yang bersinar. Tetapi penjaga toko tidak menunjukkan kelemahan, dan juga melepaskan semangat 8 bintang, dan itu adalah sistem air, atau kabut putih, tidak dapat melihat kemunculannya. Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, bahkan seorang penjaga toko memiliki 8 bintang. Sepertinya penginapan ini tidak sederhana. Penjaga toko Tong tidak tahu bahwa Lin Tian telah mengamatinya, dan Bai Jue ketakutan dengan pemandangan di depannya, 2 roh bintang 8. Namun, pemilik kain mendengus, dan kemudian anak panah emas keluar. Penjaga toko segera mengeluarkan hawa dingin, dan anak panah emas itu membeku di udara. Semua orang mengatakan bahwa penjaga toko Tong sangat kuat. Saya tidak berharap melihatnya hari ini. Dia benar-benar luar biasa. Ini hanya makanan campuran.
Penjaga toko menjelaskan. Pemimpin keluarga kain itu bermartabat, tanpa diduga seperti itu, maka saya harus tidak sopan. Pada saat berikutnya, ada anak panah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, dan penjaga toko anak tidak menunjukkan kelemahan. Tiba-tiba, seluruh ruangan tertutup es, membekukan anak panah ini langsung di sana. Pemimpin keluarga kain itu menatap dingin. Seluruh orang itu sangat cepat. Dia berkeliling penjaga toko dan mencapai Lintian. Dia berencana untuk menjatuhkan Lintian. Penjaga toko Tong segera meningkatkan usahanya untuk membekukan kaki pemilik kain di sana, membuatnya tidak bisa bergerak. Pemilik kain itu mengerutkan kening. Penjaga toko Tong, apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Dia tamu di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Penjaga toko anak itu serius, dan pemilik kain bersenandung, saya pikir itu ketika Anda menjadi pemintal uang. Apapun yang kamu katakan, aku akan melindunginya hari ini. Tuan kain berkata, dan penjaga toko anak harus jalan napas, kalau begitu aku akan menemukannya besok, kantor pusat. Kalau begitu silahkan. Penjaga toko anak mendatangi master kain dan mengundangnya keluar. Tuan anak memandang dingin ke arah si Lintian, wah, aku berharap bisa bertemu denganmu besok. Tetapi Lintian berkata, saya berkata, dalam suasana hati yang baik. Jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku hari ini, apakah menurutmu aku akan membantumu? Awalnya, pemilik kain ingin pergi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lintian, dia segera menatap Lintian dengan dingin, bagaimana menurutmu, nak? Lintian membuka matanya dan tersenyum padanya dan berkata, orang lain bertanya kepada saya, tetapi Anda harus melakukannya. Katamu, akan kutunjukkan? Wah, menurutmu kamu ini siapa? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda serius? Bu Feng berkata dengan marah, dan Lintian berkata sambil tersenyum, saya orang yang tahu obat-obatan. Bu Feng Dao, penjaga toko Tong, Anda dapat melihat bahwa orang ini sedang mencari masalah. Penjaga toko Tong tidak berdaya. Tuan kain, kaulah yang membuat orang lain tidak bahagia. Itu bukan salahnya. Bu Feng menatap Lintian. Tunggu, nak. Aku akan membiarkanmu melihat putraku. Lintian tidak peduli. Setelah pemimpin keluarga kain pergi, penjaga toko anak menghela nafas, adik laki-laki, pemimpin keluarga kain memiliki identitas khusus. Sebaiknya kamu membantunya melihat putranya besok. Bagaimana jika saya tidak melihatnya? Pemimpin keluarga kain dan pemimpin kota Shuyun adalah saudara. Jika dia ingin bertemu dengan pemimpin kota, saya tidak berani menghentikannya. Penjaga toko menghela nafas. Lintian tersenyum, jangan khawatir, tuan kota akan datang, dan saya akan membiarkan dia jujur. Penjaga toko Tong bertanya-tanya, Anda tidak ingin melawan pengadilan, bukan? Jika mereka berani memprovokasi saya akan melakukannya. Lintian tersenyum dan bertanya-tanya apakah rumah tuan kota akan menggali beberapa orang yang disuap oleh mata-mata kali ini. Setelah melihat bahwa Lintian tidak takut pada apapun, penjaga toko Tong menghela nafas, kamu, tolong bantu dirimu sendiri. Dengan itu, penjaga toko Tong berbalik dan pergi, tapi Bai Jue ketakutan, apa kau mendengarku? Rumah tuan kota Shuyun. Di kota perbatasan selatan, saya baik-baik saja, bukan? Apa yang kamu takutkan? Lintian Bai melihatnya, tetapi Bai Jue berkata, itu tidak sama. Ini adalah kota terbesar kedua di negara air. Posisi pemimpin kota di sini ada di pengadilan, tapi menteri. Saya tidak ada hubungannya dengan menteri manapun. Lintian selesai dan mengabaikan pria itu. Namun, pada saat itu, ketika angin kain turun dari lantai bawah penginapan, naga kain bertanya, ayah, bagaimana? Bu Feng tampak jelek dan berkata, orang ini tidak memberikan muka, dan dia tidak ingin menemui dokter untukmu. Apa? Bron terkejut, sebuah semua orang yang hadir terkejut. Bu Feng kemudian bersenandung, pergi ke rumah tuan kota. Bron mengeluarkan suara, lalu keluarga kain itu pergi. Adapun orang lain yang berbicara tentang Lintian, mereka tidak memberikan wajah keluarga kain. Setengah jam kemudian, Bu Feng menemukan seorang pria paruh baya sedang membaca di sebuah pavilion di rumah tuan kota. Saya melihat pria ini tampak seperti sarjana yang lemah, dan gaun putih, satu tangan memegang buku, satu tangan membelai janggut, dengan sabar memperhatikan. Kakak senior. Pria itu melihat buku itu dan bertanya, ada apa? Guru, adik laki-laki. Aku punya bantuan untuk diminta darimu. Bu Feng berkata dengan gelisah, dan pria itu berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sekarang terserah anakku untuk melihat apakah dia bisa, kata Bu Feng, setelah mengatakannya sambil berkata. Oh, apakah dia sangat ahli dalam pengobatan? Pria itu meletakkan bukunya dan menatap Bu Feng. Bu Feng En berkata, dengarkan semuanya, dia memiliki keterampilan hebat dalam pengobatan, dan semua orang yang dia lihat baik-baik saja. Tuan kota bangkit dan berkata, pergilah, aku akan menemuinya. Di satu sisi kain angin besar bahagia, dan kain panjang bersemangat cara, terima kasih, aliran paman. Ayo pergi. Pria bernama Paman Liu berkata, tetapi dia tidak membawa siapapun bersamanya. Ini membuat Bu Feng bertanya-tanya, kakak bela diri, apakah kamu tidak membawa siapapun? Saya tidak akan bertarung.
Siapa yang akan saya ambil? Paman Liu bertanya, dan angin kain ragu-ragu, tapi bocah ini. Jangan khawatir, anak kecil. Apakah Anda membutuhkan penjaga? Tuan kota berkata dengan percaya diri. Apa yang dikatakan kakak bela diri, kata Bu Fenggen. Kemudian mereka datang ke penginapan, dan ketika mereka melihat semua penguasa kota datang, mereka semua terkejut. Lihat, penguasa kota akan datang. Dokter dalam masalah. Untuk sementara, semua orang membicarakannya, dan penjaga toko Tong datang dan berkata dengan hormat, Tuan Liu Cheng, apakah Anda di sini? Tapi Bu Feng melotot, penjaga toko Tong, apakah kamu berani berhenti kali ini? Saya tidak bermaksud menghentikannya, tetapi dokter memiliki karakternya sendiri. Jika dia dipaksa untuk merawatnya, dia akan membunuh putramu saat itu. Apakah kamu tidak marah? Ketika Bu Feng mendengar ini, dia mengerutkan kening, apakah Anda mengancam saya? Tetapi penjaga toko Tong berkata sambil tersenyum, jika Anda benar-benar ingin membunuh dokter, dan dokter tahu bahwa dia tidak bisa hidup, bagaimana dia akan memilih? Wajah Bu Feng jelek, dan Bulong langsung ketakutan, ayah, kamu harus sopan kepada orang lain. Saya tidak ingin mati. Kain itu sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya. Bruce tidak punya pilihan selain bertahan hidup, dia hanya bisa berkata kepada Bu Feng, ayah, kamu harus sopan dan sopan. Bersenandung. Kemudian dia berkata kepada Tuan Kota, kakak laki-laki, tolong. Di bawah kepemimpinan Bu Feng, Tuan Kota datang ke rumah Lin Tian, dan Lin Tian menutup matanya. Bai Jue melihat Tuan jalanan dan segera bangkit. Dia malu dan tidak tahu harus berbuat apa bilang. Penjaga toko Tong melihat Lin Tian masih duduk di sana dan mengerutkan kening. Adik kecil, ini Tuan Kota, Liu Yunfeng. Tuan Kota menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Dia terlihat sangat elegan, dan dia menatap Lin Tian dengan tenang. Lin Tian masih memejamkan mata dan tidak membukanya. Mereka hanya duduk dan saling menatap. Bu Feng berkata, wah, kakak laki-laki bela diri saya adalah Tuan Kota, apakah Anda tidak sopan? Siapapun yang datang adalah sama. Lin Tian berkata dengan dingin, dan angin kain akan segera keluar, siap untuk membersihkan Lin Tian. Tapi Tuan Kota berhenti, adik laki-laki. Kakak senior, dia. Sekarang kamu yang meminta bantuan. Tidak bisakah kamu bersikap sopan? Tuan Kota menatap Bu Feng dan berkata. Wajah Bu Feng muram. Tapi orang ini, jangan perhatikan kami. Tetapi pemimpin kota menyarankan, awasi saja dengan tenang. Lihat. Angin kain itu meragukan jalan, dan mengalir. Kota Tuhan berkata kepada penjaga toko anak itu, penjaga toko anak, siapkan kursi untuk kami, hari ini kami juga duduk di sini. Apa? Penjaga toko Tong tercengang. Bu Feng juga ketakutan dengan perilaku kakak laki-lakinya, dan berkata dengan wajah aneh, kakak laki-laki, apakah kamu yakin? Adik laki-laki bela diri, kamu mulai menenangkanku sekarang, atau kamu akan keluar untukku? Liu Yunfeng berkata kepadanya, tetapi Bu Feng harus diam. Penjaga toko Tong harus memesan 2 kursi, lalu mereka duduk, jadi rumah itu sunyi. Orang-orang yang menunggu di bawah penasaran. Bron mengirim orang untuk menanyakan beberapa kali, tetapi mereka diberitahu bahwa tidak ada yang terjadi padanya, hanya duduk di sana. Ini membuat semua orang sangat bingung. Saat malam tiba, Bu Feng tidak bisa duduk. Kakak bela diri, aku tidak bisa duduk. Saya akan turun. Bu Feng bangkit dan menatap Lin Tian Dao. Wah, kakak laki-laki bela diri saya, Anda tidak dapat memindahkan garis sutra selama beberapa tahun, jadi Anda selalu seperti ini, dan dia tidak takut. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Bu Feng berbalik dan pergi. Adapun Liu Yunfeng, dia tersenyum pada Lin Tian. Anak muda, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Dan kamu masih duduk di sini? Aku akan duduk di sini dan mengikutimu sampai hari yang kamu janjikan. Kata Liu Yunfeng. Lin Tian tersenyum pahit, apapun yang kamu inginkan. Pada saat ini, Batu Cuanyin Lin Tian menerima berita Sujing, dan Lin Tian bangkit, dan Bai Jue buru-buru mengikuti dan bertanya, kemana harus pergi? Gadis itu, masalah lain. Lin Tian berkata tanpa daya, tetapi Bai Jue langsung senang. Lihat aku menertawakannya. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, lalu dia pergi dengan caranya sendiri, dan Tuhan Kota mengikutinya diam-diam. Orang-orang di penginapan ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan Tuan Kota, dan orang-orang Bujia tidak lagi berada di penginapan, jadi para penonton juga mengikuti. Sampai setengah jam kemudian, semua orang merasa bosan dan pergi satu persatu, dan hanya Tuhan Kota yang mengikuti. Namun, penguasa kota sangat mencolok, dan segera seseorang akan mengenalinya. Semua orang yang muncul akan dengan hormat berkata, mengalirkan Tuan Kota. Datang dan duduklah bersamaku, Tuan Kota. Tuan Liu Cheng, saya punya sesuatu yang baik untuk Anda. Semua orang sangat ramah dengan puncak awan, dan Bai Jue terkejut. Tuan Kota ini tampaknya sangat populer. Lin Tian juga menemukan bahwa, terutama dari ucapan dan perilaku orang-orang, semua orang sangat menghargai Tuan Kota. Liu Yunfeng juga tidak memiliki rak. Dia akan membalas mereka satu persatu dan menyuruh mereka kembali ketika dia bebas. Menarik.
Lin Tian tertawa di dalam hatinya. Bai Jue menganggapnya aneh, terutama pemilik kota, mengapa dia begitu tidak menarik, dan Lin Tian berhenti di sebuah toko. Toko ini disebut Pavilion Roh Kudus, dan ada beberapa peralatan yang dijual di sini. Pada peralatan ini, ada lukisan yang menggambarkan Roh Kudus. Orang dapat mempraktikannya pada waktu-waktu biasa, tetapi efeknya tidak sekuat cahaya Roh Kudus di udara, tetapi setidaknya tidak dibatasi oleh waktu, dan dapat dilakukan stiche sepanjang waktu. Saat ini, Su Jing menemukan satu hal di sini, hanya untuk menemukan bahwa itu palsu. Dia berbicara dengan pemilik toko dan disembunyikan oleh pemilik toko. Jadi ketika Lin Tian tiba, dia tidak melihat Su Jing. Penjaga toko adalah seorang pencuri dengan mata licik dan nada kecil di mulutnya. Dia sangat bahagia. Dengarkan saja, Lin Tian bertanya, penjaga toko, wanita ini, apakah kamu pernah datang? Lin Tian mengeluarkan potret Su Jing, dan penjaga toko melihatnya dan segera membeku, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tapi dia bilang dia ada di sini bersamamu. Lin Tian berkata, dan penjaga toko berkata dengan dingin, wah, menurutmu di mana aku berada? Laki-laki, sebaiknya kamu tidak menyentuhnya. Lin Tian berkata kepada penjaga toko, wah, bisakah kamu percaya aku akan meledakkanmu? Lin Tian tidak berbicara, tetapi di luar aula datang tuan kota, Menir Hua, bagaimana Anda menjawab pertanyaannya? Penjaga toko hanya ingin mengatakan siapa itu, tetapi ketika dia melihat tuan kota, dia segera berkata dengan hormat, Tuan Kota Liu, mengapa kamu ada di sini? Dia adalah temanku. Singkatnya, Liu Yunfeng menakuti penjaga toko hingga berkeringat, Liu Chengzu, dia temanmu. Iya. Penjaga toko sedang terburu-buru dan memandang Lin Tian. Saudaraku, ya, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu adalah teman tuan kota. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi bertanya, di mana wanita ini? Di halaman belakang. Penjaga toko tidak berani pergi, tetapi Lin Tian langsung pergi ke koridor samping. Adapun Bai Jue, dia mengikutinya dengan cepat. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Lin Tian, tuan kota ini cukup berguna. Lin Tian tidak berbicara sampai dia datang ke halaman belakang. Saat ini, Su Jing ditutupi oleh tudung. Di tepi kap mesin, ada beberapa orang yang mengenakan pakaian aneh. Orang-orang ini, dengan janggut, terlihat galak, dan seorang lelaki tua berkata dengan dingin, gadis kecil, jika kamu tidak menemaniku, kamu tidak bisa pergi hari ini. Itu palsu. Saya jatuh dan itu palsu. Nah, apakah menurutmu palsu itu palsu? Itu tidak mudah dibangun karena keluarga kita. Orang tua itu berkata dengan marah. Su Jing mengabaikannya, dan kemudian Lin Tian muncul. Su Jing sangat senang. Aku di sini, kakek. Jue putih itu tapi maju untuk tertawa, kamu juga punya hari ini. Jangan berdebat, brengsek. Su Jing melotot, tapi Bai Jue berkata, menurutku sebaiknya kau memikirkan bagaimana cara keluar. Saya tidak takut pada leluhur saya. Su Jing tidak peduli, tetapi Lin Tian akan mengambil penutup ini. Orang-orang ini berdiri satu persatu, tetapi lelaki tua di kepala memandang penjaga toko, apa maksudmu? Penjaga toko berkata dengan canggung, baiklah, tuan kota mengizinkan mereka masuk. Ketika orang-orang ini mendengar tentang tuan kota, mereka sedikit lemah, dan kemudian mereka melihat ke puncak awan. Kemudian mereka takut dan hormat. Orang tua itu berkata, saya telah melihat tuan kota. Mengapa Anda di sini? Tuan kota bertanya seolah-olah dia mengenal orang-orang ini yang loket malu. Apa? Apakah Anda menjual lagi? Tuan kota bertanya, dan lelaki tua itu berkata, Tuan kota, baru-baru ini benteng membutuhkan uang, jadi saya akan keluar dan menjual sesuatu. Kamu bisa pergi ke mansionku untuk menemukanku. Mengapa Anda ingin menjual barang palsu? Tuan kota bertanya, dan lelaki tua itu merasa malu. Beberapa orang bahkan lebih malu untuk mengatakan, Tuhan, engkau telah membantu keluarga kami berkali-kali. Jika Anda terus mengandalkan kami semua malu. Itu bukan untuk merobek orang, dan menculik orang. Tetapi lelaki tua itu ragu-ragu, kami hanya ingin dia menemukan kerabatnya untuk mendapatkan uang sebagai kompensasi. Tuan kota mengerutkan kening. Kamu menculik, tahu? Tuhan, kami salah. Orang tua itu segera meminta maaf, tetapi tuan kota tidak berdaya, dan memandang Lin Tian, adik laki-laki, mereka melakukan sesuatu yang salah. Saya minta maaf kepada Anda. Apa? Apakah Anda akrab dengan bandit ini? Lin Tian bertanya. Faktanya, mereka berkorban untuk negara mereka, yang menyebabkan ini, tuan kota ragu-ragu. Pengorbanan untuk negara. Lin Tian ingin tahu apa yang terjadi. Melihat Lin Tian, Liu Yunfeng berkata, ratusan ribu tahun yang lalu, mereka adalah keluarga yang kuat di negara air. Mereka disebut keturunan. Mereka dilahirkan dengan segala macam kuasa Roh Kudus yang berbeda. Pada saat yang sama, banyak orang yang bisa menggambar bayangan Roh Kudus. Kemudian, ada celah di negara air. Ada banyak makhluk aneh berlari keluar dari celah. Orang-orang dari keluarga ini yang bertarung melawan monster-monster itu melindungi negara air. Lin Tian terkejut mendengar ini.
Bagaimanapun, dia dilahirkan dengan kuasa Roh Kudus, yang berarti dia dilahirkan dengan kekuatan iman, dan itu berbeda. Ini sulit dilihat di dunia ilahi. Jadi Lin Tian menatap sekelompok orang ini, dan orang-orang itu terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Tuan Kota. Jelas, mereka telah menurun hingga saat ini, dan mereka telah menjadi dari keluarga yang kuat, dan perlu hidup dengan palsu. Liu Yunfeng memperkenalkan lelaki tua itu kepada Lin Tian, dia adalah pemimpin klan Housu saat ini, Hougu. Lin Tian menatap pos kuno ini, dan pos zaman kuno itu sedikit malu. Bagaimanapun, leluhurnya gila, tetapi dia telah menjadi bandit. Setelah melihat Lin Tian dan tidak mengatakan apa-apa, Liu Yunfeng berkata, demi leluhur mereka, maafkan mereka. Lagi pula, mereka hanya meminta uang, bukan hidup Anda, atau orang-orang Anda. Lin Tian menatap Su Jing. Dia benar-benar dalam kondisi baik, dan kerudungnya masih ada. Bagi Su Jing, ketika dia mendengar bahwa orang-orang dari klan ini telah menjadi seperti ini, dia juga merasakan sedikit simpati. Sang patriark dengan cepat melepaskan Su Jing dan menatap Lin Tian dan orang lain. Saya tidak tahu Anda adalah teman Tuan Kota, atau saya juga tidak akan. Ya, aku tidak menyalahkanmu. Lin Tian selesai dan mengeluarkan sebuah band dan kehilangannya. Ada miliaran batu berwarna-warni di sini. Ambillah. Apa? Orang-orang dari generasi selanjutnya terkejut satu persatu, sementara Liu Yunfeng terkejut. Bagaimanapun, ada lebih dari 2 miliar orang yang merupakan keberadaan yang sangat membanggakan. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi memandang Su Jing dan berkata, ayo pergi. Suara Su Jingen, dan kemudian zaman kuno, menghentikan Lin Tian, wah, kamu memberi kami begitu banyak, kamu harus memberitahu kami namamu. Lin Tian. Setelah kuno mengangguk, setelah kami punya uang, kami akan membayarmu kembali. Tidak mungkin. Lin Tian menjawab, tetapi kemudian Gu bersikeras, ya, kami tidak mengambil uang orang secara gratis. Su Jing bingung. Lalu kamu merampokku, bukankah itu sama? Itu tidak sama. Barang-barang saya masih berharga, katanya. Itu hanya tumpukan barang yang rusak. Itu tidak ada artinya. Su Jing tidak bisa membantu tetapi Tu Chao, dan kemudian tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia harus mengeluarkan tas dan melemparkannya ke Lin Tian. Di sini, kami adalah rumah keluarga kami. Kami harus memberimu bunga. Selesai berkata, setelah kuno membawa seseorang untuk berlari, dan mengalir ke puncak awan tanpa daya, terima, itu adalah satu-satunya niat baik mereka. Tapi Su Jing berkata, itu semua palsu. Saya pernah melihat mereka. Lin Tian membuka tas dan melihat keramik yang pecah, dan Roh Kudus di atasnya semuanya kabur. Su Jing menjelaskan, tidak mungkin berlatih mengamati roh di atas. Lin Tian mengeluarkannya, melihatnya sebentar, tetapi tersenyum, bukannya kamu tidak bisa berkultivasi, itu karena kamu terlalu lemah untuk merasakan. Su Jing tercengang. Aku adalah roh 7 bintang. Bagaimana saya bisa terlalu lemah? Lin Tian tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi tersenyum dan berkata, bagaimanapun, barang-barang ini pasti bernilai lebih dari 2 miliar yuan. Su Jing ragu. Benarkah? Akan kutunjukkan nanti. Ketika Lin Tian selesai, dia siap untuk pergi. Liu Yunfeng bertanya-tanya, benda-benda ini sangat berharga. Apa? Anda juga memilikinya? Lin Tian bertanya, dan Liu Yunfeng berkata dengan canggung, selama bertahun-tahun, saya telah banyak membantu mereka, dan mereka selalu memberi saya beberapa, tetapi saya tidak bisa menolak, jadi saya menempatkan mereka di gudang rumah Tuan Kota. Benarkah? Sungguh, jika kamu mau, aku akan memberikannya padamu. Liu Yunfeng berkata, dan Lin Tian tahu bahwa manfaatnya tidak mudah diambil, jadi dia tersenyum dan berkata, kamu hanya ingin aku membantu adik bela dirimu, kan? Liu Yunfeng berkata sambil tersenyum, saya tidak bertanya, tetapi saya akan menggerakkan Anda dengan tulus sampai Anda setuju. Su Jing di satu sisi tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tampak bingung. Lin Tian berkata, pergi dan bawa barang-barang itu ke penginapan. Aku akan memutuskannya kalau begitu. Liu Yunfeng sangat senang dan segera berbalik untuk pergi. Su Jing penasaran, apa yang terjadi, leluhur? Dan apakah dia benar-benar Tuan Kota? Biarkan dia memberitahumu. Lin Tian memandang Bai Jue, lalu Lin Tian pergi, sementara Su Jing menatap Bai Jue, katakan. Tidak. Putih itu sama sekali tidak mengatakan dengan tegas, tetapi Su Jing menatap, aku meminta seseorang untuk pergi. Kemudian keduanya bertengkar lagi sampai mereka kembali ke penginapan. Su Jing tahu keseluruhan cerita dari penjaga toko. Lin Tian kemudian kembali ke kamar dan mulai mempelajari keramik, yang memiliki banyak bayangan roh yang samar-samar. Su Jing berkata, aku tidak bisa merasakan Roh Kudus di atasnya, leluhur. Bagaimana Anda tahu? Karena dibutuhkan jiwa yang kuat untuk merasakannya, dan seharusnya tidak ada di dunia. Su Jing bertanya-tanya apa artinya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, dengan hal-hal ini, saya bisa membuat pria dengan banyak roh suci. Seberapa suci itu? Su Jing dan Bai tidak mengerti, tetapi Lin Tian berencana untuk memberikan tubuh hantu Zheng Xiaoyao.
Tetapi ketika tuan kota datang, dia mengeluarkan sebuah tas yang penuh dengan keramik ini. Lin Tian tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Liu Yunfeng berharap untuk menatap Lin Tian. Aku ingin tahu apakah kamu bisa melihat anak adik laki-lakiku? Ya, tapi dengan satu syarat. Bagaimana kondisinya? Biarkan mereka berdiri di luar penginapan sampai besok. Selama waktu itu mereka tidak bisa pergi. Kalau tidak, aku tidak akan menonton. Ketika Lin Tian selesai, dia meminta Liu Yunfeng untuk bersiap. Liu Yunfeng imedi dengan Ateli berbalik dan pergi. Tetapi Su Jing tidak mengerti. Kakek, mengapa kamu begitu menyiksa Master Kain? Saya ingin mematahkan semangatnya dan memberitahu Anda bahwa saya tidak mudah menemui dokter. Lin Tianxie tertawa. Su Jing tiba-tiba menyadari, dan Lin Tian berkata, oke, pergi ke penginapan untuk melihat apakah mereka bisa melakukannya. Aku akan menariknya ke dalam. Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan lukisan itu dan memasukinya, sementara Zheng Xiaoyao, yang ada di sini, bosan dengan lukisan itu setiap hari. Ketika Lin Tian muncul, Zheng Xiaoyao segera maju dan berkata, tuanku, akhirnya Anda datang. Apa? Pikirkan aku seperti itu? Zheng Xiaoyao berkata dengan malu, membosankan terjebak di sini setiap hari. Membosankan, tapi sebentar lagi tidak. Lin Tian menertawakan Zheng Xiaoyao, dan Zheng Xiaoyao berkata dengan penuh semangat, dewasa, apakah ada yang perlu saya lakukan? Tidak untuk saat ini. Ah, jadi Anda sekali Xiaoyao tidak mengerti, tetapi Lin Tian berkata, ada semua jenis bayangan Roh Kudus di sini. Zheng Xiaoyao ragu, mengambil keramik dan melihatnya. Dia tidak bisa merasakannya. Dia berkata, apakah bayangan roh suci ini begitu lemah sehingga berguna untuk kultivasi roh holi? Mereka tidak lemah, tapi jiwamu lemah. Lin Tian menjelaskan.